Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana jika dua buah fungsi dikatakan saling inverse, atau bagaimana cara membuktikan dua buah fungsi dikatakan saling inverse. Nah, untuk pembahasan materi ini ada di buku ini ya. Contoh, nomor 1 diketahui fx sama dengan 5x tambah 7. Tentukan fungsi inverse-nya. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah membahas nih cara menentukan fungsi inverse. Ini ada fx sama dengan 5x ditambah 7 ya. Kalau kita gunakan rumus praktis berarti inverse-nya adalah x min b, b-nya 7 ya, per a-nya 5. Nah, berarti ini fungsi aslinya, ini inverse-nya. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa ini sudah jelas karena f inverse x ini adalah inverse dari fx, ini berarti kan saling inverse, ya kan? Sekarang gimana kalau misalnya suatu fungsi dengan inverse-nya diketahui, kemudian kita ingin tahu apa akibatnya kalau fungsi f kita komposisikan dengan inverse-nya, kemudian inverse fungsi f kita komposisikan dengan fungsi f. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, perhatikan di sini ya. Jawab nomor A, f komposisi f inverse x. Nah, maka artinya ini f di luar kan? Kemudian f inverse x di dalam. Nah, seperti ini ya. Kemudian f tetap di luar, f inverse-nya kita ganti dengan rumus inverse-nya x min 7 per 5 ya. Nah, kemudian kita lihat fungsi f. Fungsi f-nya adalah 5x tambah 7, x-nya katanya ini. Berarti 5 dikali x min 7 per 5 tambah 7 ya. Maka menjadi 5 dikali x min 7 per 5 ditambah 7. Nah, kalau kita hitung berarti ini kan dibagi tinggal 1 ya. Berarti x dikurangi 7 ditambah 7 berarti tinggal x. Oke. Fungsi f dikomposisikan dengan inverse-nya ternyata menghasilkan x. Oke, sekarang gimana kalau fungsi inverse f dikomposisikan dengan fungsi f? Fungsi inverse f dikomposisikan dengan fungsi f, maka berarti ini f inverse di luar, fx di dalam kan? Nah, kita ganti yang di dalam dulu nih, berarti f inverse tetap di luar, fx-nya kita ganti dengan 5x tambah 7 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat rumus f inverse x min 7 per 5. X-nya 5x tambah 7, berarti 5x tambah 7 dikurangi 7 per 5. Nah, berarti menjadi 5x tambah 7 kurangi 7 kan 0 ya. Kemudian tinggal 5x dibagi 5. 5 dibagi 5 kan 1 ya, berarti tinggal x. Nah, perhatikan di sini. Ternyata fungsi f jika dikomposisikan dengan fungsi inverse-nya hasilnya x. Dan fungsi inverse-nya dikomposisikan dengan fungsi f-nya ternyata hasilnya x juga. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa di sini kita peroleh sifat f komposisi f inverse x itu sama dengan f inverse komposisi f. Hasilnya sama, yaitu fungsi x atau fungsi identitas. Nah, misalkan f inverse x kita anggap sebagai gx ya. Maksudnya kan berarti ini fx, ini fungsi yang lain, misalnya fungsinya ini f, ini g gitu ya. Sehingga di sini berlaku sifat f komposisi g ya. Seandainya f inverse ini kita sebut fungsi g, berarti f komposisi gx itu sama dengan g komposisi fx, yaitu fungsi identitas berupa x. Nah, awalnya komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif. Nah, maka apabila terjadi f komposisi gx sama dengan g komposisi fx sama dengan x, nah maka bisa dikatakan fungsi tersebut dikatakan saling inverse. Nah, berarti ini menjadi sifat yang keberapa nih ya? Yang ketiga ya. Nah, sifat yang pertama di video sebelumnya. Sifat yang pertama adalah fungsi yang memiliki fungsi inverse adalah fungsi yang bersifat bijektif. Sifat yang kedua, f inverse diinverskan lagi, hasilnya adalah fungsi f ya. Sekarang sifat yang ketiga, jika terjadi f komposisi gx
sama dengan G komposisi fx sama dengan X, maka dikatakan fungsi tersebut saling inverse. Nah, jadi apabila kita diminta membuktikan dua buah fungsi saling inverse atau tidak, berarti kita cukup membuktikan f komposisi Gx sama dengan G komposisi fx sama dengan X. Oke, selanjutnya kita bahas pada contoh ya. Soal nomor 3, buktikanlah bahwa fx sama dengan 10x dikurangi 1 dan gx sama dengan x tambah 1 per 10 merupakan fungsi yang saling inverse. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, kita diminta membuktikan bahwa dua buah fungsi dikatakan saling inverse, berarti kita cukup membuktikan f komposisi gx sama dengan g komposisi fx sama dengan fungsi identitas yaitu x ya. Jadi kita punya syarat dua buah fungsi dikatakan saling inverse, yaitu f komposisi gx sama dengan g komposisi fx sama dengan fungsi identitas yaitu x. Oke, selanjutnya berarti kita tentukan f komposisi gx dan g komposisi fx ya. Pertama kita buktikan f komposisi gx. F komposisi Gx itu F di luar, Gx di dalam. Berarti kita ganti Gx, F tetap di luar, Gx di dalam. Gx-nya adalah X tambah 1 per 10. Nah, berarti sekarang kita lihat fungsi F. Fungsi F-nya, X-nya ini berarti 10 dikali X tambah 1 per 10 dikurangi 1. Nah, seperti ini. Kemudian 10 dengan 10 kan kita bisa bagi ya, hasilnya 1. Berarti tinggal X tambah 1 dikurangi 1. Berarti X. Ya. Selanjutnya kita tentukan G komposisi Fx. G komposisi Fx artinya G di luar, Fx di dalam. Kemudian kita ganti Fx-nya, berarti G tetap di luar. Fx kita ganti dengan 10X dikurangi 1. Nah, kemudian kita lihat fungsi G. Fungsi G adalah X tambah 1 per 10. X-nya ini. Berarti menjadi 10X dikurangi 1 ditambah 1 per 10. Ya, berarti 10X dikurangi 1 tambah 1. Berarti 10X tambah 0 ya. Berarti tinggal 10X per 10. 10 dibagi 10 kan 1. Berarti tinggal X. Nah, di sini terlihat bahwa F komposisi Gx, X. G komposisi fx, X. Nah, karena F komposisi Gx itu sama dengan G komposisi fx, yaitu fungsi identitas berupa X, maka terbukti bahwa fx dan gx saling inverse. Nah, seperti ini ya. Apabila kita diminta membuktikan dua buah fungsi dikatakan saling inverse.